wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku Selasa Pon ya, dimanapun Anda berada. Menanggapi komentar saudara Nisa Official, saya mau bertanya, kenapa di setiap rasa kepedulian saya, kejujuran saya, masih saja ada segelintir orang yang selalu untuk menghasut agar rasa kepedulian dan kejujuran saya menjadi bukan diri saya. Kadang saya capek pikiran saya gitu. Loh, kalau Anda ya teman-teman Selasa Pon melakukan sebuah tindakan positif, tindakan baik, itu tidak usah peduli orang ya. Kalau itu baik loh ya, kecuali jelek Anda harus memikirkan ya, dampaknya, akibatnya. Contoh misalkan Anda peduli, misalkan Anda ada orang katakanlah keseliu ya, kecekluk misalkan ya, terus Anda bantu, Anda pijeti, terus ada orang yang mencemooh, apa itu lapo, itu pura-pura, itu pura-pura baik ya. Loh, itu tidak usah didengarkan ya. Ya memang dari sononya juga seperti itu gitu loh ya. Itu namanya ujian, diuji. Anda itu diuji. Anda melakukan sebuah kebaikan ya, diuji dengan sebuah masalah. Untuk Tuhan itu ingin melihat apakah Anda itu tulus, apakah Anda itu modus ya, cuma itu saja gitu ya. Samanya dengan gini, Anda sedekah nyumbang apa ya, nyumbang wedi sak truk ya, nyumbang wedi sak truk misalkan ya, ditulisi sumbangan dari Nisa satu pasir, satu dam truk pasir untuk pembangunan musola. Harusnya orang lain itu tidak tahu loh teman-teman ya. Kalau Anda nyumbang itu harusnya orang lain tidak tahu. Itu akan mengurangi resiko kebaikanmu gitu ya. Akan mengurangi resiko ujianmu. Tapi kalau Anda katakanlah kowar-kowar ya, Anda nyumbang wedi sak truk gawe musola misalkan, gawe bangun musola. Terus ono sing komentar, iku memang gayane tok ae. Mosok iku wong sugih kok mek nyumbangi mek sak truk. Kudune 10 truk apa 20 truk. Akan muncul seperti itu. Ya. Makanya sebuah kebaikan ya. Sebuah kebaikan, usahakan itu tidak ada orang yang tahu kecuali Anda dan Tuhan itu loh ya. Ketika Anda melakukan kebaikan, itu usahakan hanya Anda dan Tuhan yang tahu. Untuk menghindari hal-hal ini, satu itu. Kedua, supaya tidak muncul ya yang namanya ujub, kesombongan di dalam melakukan sebuah amal perbuatan baik. Itu namanya ujub. Itu sombong. Sombong tapi sing tingkatannya halus, tapi tingkatannya tinggi. Ya. Banyak seorang kiai, ustadz ya, atau bahkan wali sekalipun, ini tersesat di sini gitu ya. Akhirnya terhina gitu loh ya, dibalik sama Tuhan gitu loh ya. Karena dia muncul kesombongan gitu ya. Nah, sekarang kan tidak ya. Sekarang kan tidak, yang lagi ngetren ketika kita melakukan sebuah kebaikan difoto, didadekno konten ya. Memberi didadekno konten. Ya. Lu jangan salahkan ketika dihujat, ya jangan salahkan. Hujatan itu termasuk ujian Tuhan bagi diri Anda. Bisa juga hujatan itu hukuman juga bisa gitu ya. Karena tidak ikhlasmu gitu ya. Loh, teman-teman ya, kalau Anda pernah merasa ya, atau pernah mengalami, bukan hanya merasa ya. Kalau Anda teman-teman Selasa Pon pernah mengalami kondisi di bawah ya, Anda pernah berada di bawah titik terendah hidup Anda. Terus Anda pernah menerima misalnya tak kei duit misalkan.
itu nyesek sekali loh. Duh, hatiku nyesek sekali. Apalagi itu di video. Ya, didelok wong sak dunia. Ya. Kayak misalnya program apa di TV bedah rumah barang. Itu didelok sak dunia gitu. Apakah Anda tahu orang yang mendapatkan rumah tadi? Ya. Tampilannya seneng dapat rumah baru. Tapi nyesek. Ini yang tidak pernah kita perhatikan. Jadi seperti itu teman-teman ya. Jadi ketika kita memberi itu atau kita berbuat baik itu tidak perlu orang tahu gitu loh. Untuk menghindari yang namanya ujub, kesombongan. Ya seperti yang Anda alami itu loh ya. Kenapa orang itu tidak menghargai kepedulian saya? Loh, Anda berbuat baik kok sik mikir kepedulianmu dihargai orang gitu. Berbuat baik itu adalah perintah Tuhan. Ya, yang kasih pahala itu Tuhan. Bukan imbal balik. Nah, dari sini Anda paham bahwasanya apa yang Anda lakukan ketika Anda masih meminta imbal balik itu jenenge modus. Bukan kebaikan, bukan kepedulian, tapi transaksi, ya, jasa. Saya peduli, kamu harus peduli. Nah, apakah itu ada unsur ikhlasnya? Tidak ada. Apakah itu ada ketulusannya? Tidak ada. Itu modus. Loh, sulit ya, ngonceki hati semacam ini sulit sekali. Tapi tetap Anda harus latih, ya. Anda harus latih. Kalau tidak Anda latih, tidak bisa. Gitu. Ya. Jadi ini yang Anda harus pahami ya, teman-teman Selasapun. Ketika kita berbuat kebaikan, ya niat karena Tuhan. Ya. Dan jangan pernah mengungkit-ungkit gitu ya. Jangan pernah mengharap kembaliannya. Tidak mungkin orang ini katakanlah Anda menolong si A gitu loh ya. Terus si A membalas perlakuan Anda. Itu pasti orang lain gitu loh ya, yang akan membalas Anda. Ya. Wajar kalau misalnya Anda tak tolong, setelah masalah Anda selesai ya wes, lupa, itu adalah sesuatu yang wajar, itu manusiawi. Ya 1000 orang ya yang katakanlah tahu balas budi. Tapi kalau Anda di awal ini sudah memiliki niat seperti itu modus namanya gitu ya. Artinya apa? Anda mengharapkan balasan atas perbuatan Anda gitu. Ya tidak sekalian saja dipasang tarif membantu, tarif peduli gitu. Tidak apa-apa di awal Anda sebut seperti itu. Ya. Nah, itu namanya jasa, menjual jasa. Bukan kepedulian. Ya, artinya modus. Modus itu ada unsur ik-nya gitu ya. Kalau Anda tidak ada unsur ik-nya, memang benar-benar lillahi ta'ala, memang benar-benar niat membantu, ya, niat peduli, ya sudah peduli. Soal balasan ya tidak Anda pikirkan. Karena ketika seseorang itu membantu, itu ada sesuatu yang luar biasa. Loh ya, coba Anda bisa menolong orang, itu rasanya sangat luar biasa. Manakala Anda tulus, ya. Manakala Anda modus ya seperti itu, harus ada balasan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.